Maka Bapak Ibu, kalau mau bertobat di bulan suci Ramadan, sempurnakan puasanya, perbanyak istighfar, sholat taubat. Waktunya Ustadz, paling baik selesai sholat maghrib, Bapak ke masjid lebih awal, sebelum masuk waktu Isya, Bapak menunaikannya. 2 rakaat minimal, 4 rakaat bagus, 6 rakaat itulah yang baik, terbaik. Kapan tobatnya Ustadz? Ketika sujud terakhir. Dengan catatan kalau mazhab Syafi'iyah jangan diucapkan, dalam hati saja. Boleh. Anggaplah ini dalam hati, Pak. Anggaplah ini ya, anggaplah, anggap. Karena kalau saya jelaskan dalam hati, Bapak tidak ngerti. jadi anggap saja penjelasan saya ini dalam hati, ini doa. Sujud terakhir. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan saya, ya Allah. Saya tadi di kantor hilap, ya Allah. Saya pegang tangannya sekretarisku. Dia pun memegang saya, ya Allah. Akhirnya kami baku remas-remas, ya Allah. Ya Allah, saya hilap, ya Allah. Saya hilap, ya Allah. Saya hilap, ya Allah. Ampuni saya. Ya lebih penting dari itu, ya Allah. Berikan saya kemampuan tidak mengulangnya, ya Allah. Ya Allah, ampuni saya. Boleh. Tidak harus bahasa Arab. Tidak harus bahasa Arab. Sampaikan penyesalannya kepada Allah. Dan yang lebih penting, ya Allah, garis bawahi, stabilo, cetak miring, bol. Penting sekali, ya kan? Yang lebih penting dari itu, ya Allah, jangan engkau palingkan setelah engkau berikan hidayah. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Maka saudaraku, bulan suci Ramadan merugi kalian kalau tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya Bapak masukkan tempat cuci mobilnya, Bapak masukkan cuci pakaiannya, ternyata keluar dari cucian itu tetap kotor. Merugi. Maka disebut bulan penuh ampunan. Maka bertobat. Yang ketiga, bulan disebut Ramadan bulan kemuliaan. Kenapa disebut bulan kemuliaan? Karena pada malam itu ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi izni rabbih min kulli amrin salam khiyatat matla'il fajr. Ayat ini kurang lebih menerjemahkan ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Bapak tahu artinya 1000 bulan? Berapa itu? 83 tahun. Satu malam Bapak beribadah. Pada malam itu kalau Bapak melakukannya lebih mulia daripada 83 tahun berturut-turut Bapak berbuat baik. Yang kedua, bulan Ramadan ini cara bertobatnya, yang kedua adalah perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim adzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Istighfar paling baik menjelang buka puasa. Makanya dulu sebelum ada TV-TV swasta, TVRI kan kita lihat menjelang buka puasa kan istighfar. 5 menit sebelum buka puasa sudah istighfar itu televisi. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sekarang hilang semua itu, Pak. Yang ada begitu mau buka puasa, saya ketua partai ini tidak ada urusan sama kamu. Saya ini, direktur ini apa semua itu. Akhirnya orang yang tadinya secara nasional istighfar melalui media massa, hilang semua itu. Maka saudaraku, menjelang buka puasa, banyak-banyak istighfar. Duduk, istighfar menghadap ke kiblat. Bagus lagi kalau dalam masjid. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ulang-ulang itu. Tapi sebaiknya jangan depan makanan. Karena kalau Bapak depan makanan, mulut istighfar, hati yang mana dulu saya makan ini. Aduh Allah pisang hijau wanau es batu basu asu, akhirnya tidak konsentrasi. Istighfar, cara pertama menghapus dosa, sempurnakan puasa.
Cara kedua, perbanyak istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Atau bapak bangun sholat tengah malam, istighfar kepada Allah, ya. Astaghfirullah rabbal baroya, astaghfirullah minal hatoya. Syarat bertobat, tobat nasuha: 1, menyesal; 2, mengakui; 3, tidak mengulang; 4, ganti dengan kebaikan. Kata Allah, dosa apapun selain kau tidak mengaku kepada Allah, semua dosamu saya ampuni. Dengan catatan dosa yang sifatnya kepada Allah. Sementara dosa jenis kedua yang sifatnya kepada pegawai kantor, teman kantor, tetangga, istri, itu belum diampuni sebelum meminta maaf sama yang bersangkutan. Tobat nasuha. Apalagi yang bisa menghancurkan amal ibadah kita? Qillatul haya, kurang rasa malu. Oh, ini banyak di Indonesia. Anggota DPR, malu dong, sudah digaji oleh rakyat, uang rakyat, kalian tidur saja. Dedek, pernah dengar cerita anggota DPR di akhirat? Hah? Jadi anggota DPR kan ada penghafal Quran, masuk dalam surga. Begitu masuk dalam surga dilihat, kok banyak anggota DPR di sini. Di negara aku banyak di OTT karena korupsi. Dia pergi protes sama malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak ini masuk anggota dewan dalam surga? Di negara saya banyak yang korupsi. Dia bilang penjaga surga, dah sok ribut. Kenapa? Dia cuma reses, sebentar lagi pulang ke tempat asalnya. Terlalu cinta kepada dunia dilarang oleh agama. Maka oleh sebab itu kita diberikan hanya syukuri nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, qillatul haya, kurang rasa malu. Malu dong menyebarkan fitnah. Malu dong jadi artis tapi menyebarkan syahwat. Malu dong jadi pejabat tapi korup. Malu dong jadi kontraktor tapi rampok. Pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Hah? Oh, ini penghuni akhir, penghuni surga sama penghuni neraka baku SMS-an dia. Bilang penghuni surga, "Mas bro, bagaimana kabarmu di situ?" "Bah, enggak ada enak di sini. Di blender terus kita di sini. Enggak ada jam istirahat." "Kau di situ bagaimana kabarmu di surga?" "Masya Allah, enak betul. 1 laki-laki, 7 bidadari." Bayangkan Pak, 7. Dan itu bidadari tidak pernah kentut. Seperti istri kita di rumah 7 kali kentut 1 hari. Enggak pernah kentut. Perawan terus. 7 bidadari. Sampai jam berapa? Terus. Lalu kata penghuni surga, "Wah, enak betul di sini." Penghuni neraka, "Bolehkah kami jalan-jalan ke situ?" "Boleh." "Ya gimana?" Penghuni neraka kan kreatif, banyak solusinya. "Gimana?" Sudahlah, enggak usah cemas. Kami bikin jembatan dari surga, kamu juga bikin jembatan dari neraka. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Kerjalah. Hari pertama hancur juga ini, Ustaz. Aduh. Nasib sial saya ini malam. Uang merah kek. Jauh-jauh dari Sulawesi 10.000. Nah, lalu dia bilang, hari pertama proyek dari neraka selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Selesai proyek. Sampai di tengah dilihat-lihat proyek dari surga. Kenapa belum mulai-mulai? Dia teriak, "Lah ini dari neraka." "Mas bro, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Kenapa kau belum mulai?" Kata penghuni dari surga, "Bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, pengawas, panitia ada semua di situ." Di sini penghafal Quran aja di sini. Nggak tahu itu proyek, salah-salah kalkulatornya. Ya, cinta dunia.
Saya heran sekarang lihat imam-imam yang muda penghafal Quran. Senang betul dia panjang-panjang. Itu udah diajarkan Nabi. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca ringkas bacaanmu. Itu Nabi kalau sendiri, Pak, dia baca surah-surah pendek. Kalau beliau imam, beliau baca surah pendek. Kalau sendiri, dia hatamkan 1 juz. Kalau sendiri. Ini kalau sendiri, kul-kul. Sekali jadi imam, Pak, ma Allah karim. Mulai takbir sudah lama, panjang, Pak. Apa lama betul? Kalau jadi imam, kata Nabi, ringkaskan. Itulah sebabnya ketika kita jadi imam, itu sunnah Pak Imam mengatakan salat jami' rahimakumullah sambil lihat ke belakang. Oh, banyak pensiunan. Jangan kau siksa orang tua. Mana kasihan orang tua setengah mati, jatuh, remati lagi. Waduh. Naik lagi kepalanya, belum selesai, jatuh lah. Yang di belakang, kenapa Nabi katakan ringkaskan? Karena di belakang itu macam-macam. Ada ibu-ibu asam urat, Nabi lama berdiri karena berat badan. Ada bapak-bapak yang tahan kentut. Ada adik remaja yang pakai sepatu baru, lupa titik baik-baik, hilang sudah sepatu saya. Aduh, belum lunas lagi. Itulah sebabnya kata Nabi ringkaskan, karena orang di belakang macam-macam. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Kenapa? Satu, kenapa Nabi anjurkan baca yang umumnya hafal? Satu, supaya orang bisa khusyuk mengikutinya. Coba kalau imamnya membaca kul huwallahu ahad, anak-anak kan ikut. Kenapa dia hafal? Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dia ikut, kenapa dia hafal? Tapi begitu imam membaca Al-Anfal ayat 5 sampai 80, imam khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan masjid, pemasukan 2.500.000, pengeluaran. Belum juga selesai, kalender lagi dibaca, Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum juga selesai, baju lagi orang dibaca di depan kita, Pak, caleg DPR RI nomor. La ilaha illallah. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Itulah juga sebabnya ketika jadi imam, baca supaya orang bisa khusyuk ngikutin. Dan yang kedua, ketika kalian salah Pak Imam, ada yang bisa bantu. Coba kalau imam baca wadduha salah, ada yang bisa bantu. Tapi begitu imam membaca Al-Anfal salah, ya hadapi kesusahanmu sendiri. Bikin soal jawab sendiri. Ini wallahu alam, ini cerita, ini tidak tahu benar atau tidak. Ada anak santri penghafal Quran pulang kampung, dites hafalannya. Kaulah jadi imam, nak. Imamlah dia, masjid tua tempatnya, Pak. Begitu dia jadi imam, tiba-tiba dia baca surah yang panjang, dan agak dia saja yang hafal. Tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya. Stres dia, Pak, kaget. Namanya orang kaget, bu, stres. Orang stres hilang hafalan, dia lupa apa sambungannya. Dia ingat, lupa betul dia. Suasana hening dalam masjid. Tiba-tiba ini imam anak muda, dia bilang, tolong sambung di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba dia berteriak, ada anak muda berteriak dari belakang. Kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini bukan cerita, saya ngalami waktu saya masih kecil di kampung. Sujud Pak Imam. Kenapa lama betul ini? Tidak seperti biasanya. Kok belum naik ke lama betul kita sujud. Tiba-tiba ada kawan saya diangkat kepalanya. Teriak, hilang imam. Ternyata imamnya kita tunggu hilang di tempat, Pak. Dia keluar dari samping. Kan masjid NU biasanya itu kan ada masjid, ada pintu keluar kan. Bubar sholat, Pak. Bubar, ditanya Pak Imam, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Saya kentut, nak. Dia bilang, Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, kasih naik kepala supaya kita lihat kau diganti. Dia bilang, sengaja, nak, saya malu kau tahu. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Dalam fikih sholat jemaah diterjemahkan ke dalam berkehidupan bermasyarakat. Jadi makmum boleh siapa saja. Mau yang paling cerdas sampai orang goblok boleh jadi makmum. Tapi imam hati-hati. Kenapa? Karena kalau salah imam bubar jemaah. Ada kemanakanku, Pak.
Sudah mau maghrib, masih main bola. SD, sebagai Fatur, sudah Mi, ayo masuk ke masjid. Pergi masjid jamaah sama Om. Dia bilang, sedikit lagi Om, tunggu ini. Begitu azan, masih main bola. Terpaksa Ustaz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya, Rabbi habli minas salihin. Langsung menangis, Pak, menangis. Heran semua orang lihat, jagoan Pak Ustaz, nggak bisik jika menakannya nak menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku dibawa makan jiki. Artinya apa? Kalau anak tak salah, kasih hukuman. Supaya apa? Dia tahu bahwa salah. Itu orang dulu, Pak. Kita orang tua tak kalau salah, aina bak lima toki, Pak. Nah pukul ki. Saya pernah diikat di tiang rumah, diikat Kak di tiang rumah, baru dikasih kapas ini telingaku sama hidung sedikit. Apa? Baru bapakku ambil sarang arella. Semut-semut yang nganu itu dari pohon-pohon yang besar, bukan semut kecil. Kalau semut kecil Pak bahaya. Yang semut yang besar-besar itu dia gugurkan itu di atas kepalaku, Pak. Kenapa? Saya didapat tidak sholat Jumat. Coba. Saya pernah dilomboki mulutku. Lombok besar, bukan lombok kecil. Karena kalau lombok kecil pedis sekali. Itu bermakna itu lombok besar. Nak cobek, sudah itu nak ambil, nak simpan di mulutku. Kenapa? Saya didapat sebut alat kelamin perempuan. Majak simpan. Coba, tuh ibu-ibu dulu. Coba ke. Sekarang anak tak salah, biasa, ndak apa-apa ji. Akhirnya terbiasa salah. Minta HP, tidak mau bapaknya kasih, langsung datang mamanya, kasih nih, apa gunamu jadi camat? Banyak nawamu setengah mati kau cari uang urus rakyat. Ada camat di sini? Minta maaf Pak camat, bukan kita, camat lain. Setengah mati kau di, tidak mungkin Pak Bupati ku sebut, tidak, takut Pak camatmu saja. Coba bayangkan, marah mamanya, kasih nih, banyaknya wamun tidak bisa belikan nih, kasih susah saja, beli kami saja daripada nak kasih susah ki. Jangan ki jadi istri kalau tidak mau ki susah. Kalau tidak mau ki susah ibu jadi gasturi ki, jadi gadis tua Republik Indonesia. Memang harus susah namanya orang tua. Pak, Bu, itu orang tua dulu cara didik anak belum tentu tidak ada sekolahnya lalu tidak contoh. Jangan. Banyak cara mendidik anak orang tua dulu yang sekarang mesti kita contoh. Apa itu Ustaz? Satu, lihat orang tua dulu. Kalau anaknya mau pergi main, apa nak bilang? Pergi aku main, bawa adekmu. Tiwi andrimu, kalau nangis adekmu kau kupukul. Akhirnya apa? Kita saling membela bersaudara. Dulu satu tempat tidur, 4 di atas. Apa tujuannya? Ada jadi intel. Mak, pacaran nih kakakku. Kenapa kau tahu? Ku dapat suratnya. Karena kita satu tempat tidur, ditahu. Coba makin dulu kalau kita makan jelas jadwalnya, makan pagi, makan siang, makan malam, tidak boleh makan sendiri-sendiri, makan kita sama-sama. Pada saat kita makan, ibu bapak nasihati kita dalam bahasa Bugis, nah Andre makasih kesina, ajak musesai. Itu orang tua dulu. Sekarang anak-anak kita makan apa? Ambil nasi, ambil ikan, ambil sayur, masuk di kamar masing-masing. Itu tidak bagus itu. Orang tua dulu, coba orang tua dulu. Kalau kita minta uang langsung nak kasih. Tidak, apa? Isi kobak mandi dulu, pelko dulu itu tangga, baru dikasih. Untuk apa? Mengajar anak kita bahwa cari uang itu tidak gampang. Itu orang tua dulu Pak. Sekarang mulai hilang semua. Satu anak satu kamar, satu anak satu TV, satu anak satu handphone. Akhirnya sampai di rumahnya tidak pernah ketemu saudara. Masuk di rumah masing-masing pakai handphonenya, tidak pernah ketemu saudaranya. Sampai di dalam video call sama temannya, dia teleponlah temannya. Apa nak bilang cowoknya? Kasih kau pakai kau itu headset supaya tidak dengar mamamu di kamar. Bakmi, nak bilang cowoknya dari sebelah video call, lihat ke bedek kasih luar lidata. Sedikit lagi turun leher tak? Ya, cek buka sedikit. Akhirnya apa? Anak tak terbiasa pornografi, ketemu hamil anak tak. Kita
kita gagal mendidik anak. Tidak semua yang dulu-dulu itu jelek. Dulu-dulu itu mendidik anaknya tidak ada sekolahnya, tapi anaknya bisa jadi sukses. Kenapa kita sekarang gajinya suami tak jelas, ada mobil dinasnya, ada rumahnya baik, ada pengawal-pengawalnya, kenapa kita tidak bisa mendidik anak kita? Nah, ini perlu kita evaluasi, renungkan kembali. Contoh aja, contoh, jangan kau marah, contoh marah. Contoh, lempox, ngelem. Jangan kau ketawa. Lem toh, nah campur lem Korea. Tidak mau terbuka mulutnya. Pas ngelem, mabuk setengah. Diambil naik motor. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor, dia listrik dikira aspal. Pak, mati kafir kodongo. Makanya anak muda, silakan kau jadi anak gaul, anak band-band, anak motor-motor, anak skater, silakan. Tapi jangan dekati yang namanya minuman keras. Vodka, whisky, Jennifer, Donald, topi miring. Saya baca. Tuh, mati. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Contoh aja nih, jangan marah. Sabung ayam. Ada juga di sini. Didapat sama polisi, kejar sama polisi, jangan lari, masih lari, tembak peringatan, masih lari, tembak 2 kali, masih lari, tembak 3 kali, akhirnya tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya temanku ya polisi, bagaimana caranya kakinya kok tembak kok kepalanya dikena? Dia bilang soalnya waktu tembak dia jongkok. Pantas. Ini jangan kau musuhi polisi, cowok. Oi, kau kira enak kalau hidupmu tidak ada polisi di Indonesia? Rumahmu dirampok, istrimu dibunuh, anak gadismu diperkosa, hartamu dijarah, kau datang ke polisi. Tolong polisi, tegakkan hukum, cari pelakunya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polsek bubar. Jangan ketawa, saya serius ini. Toh, pun kalau ada polisi yang minta uang di jalan, biar anak SMP diminta juga uangnya, itu bukan polisi Indonesia, polisi film India. Itu film India kan 3 jam, nanti habis film baru dia datang. Jadi bisa jadi kita beragama Islam, tapi kemungkinan juga bisa jadi kita matinya dalam keadaan kafir. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres, bukan Islam pilcaleg, tapi Islamlah secara benar. Tuh caleg kalau mau dipilih pasang baleho, takbir, fotonya dibalik kepalanya, siap jungkir balik untuk rakyat, pret, beleng-beleng. Tidak. Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan ustadz, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan mahasiswa, musuh kalian adalah setan, dan setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kalau saya ceramah seperti ini, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada. Orang ceramah masa ada setan? Ada, setannya bukan pocong. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa ibu? Orang sudah ceramah masih sibuk juga. Sudah 55 umurnya siaran langsung juga. Gayanya. Woi, jangan siaran langsung. Saya tidak mau kalau ada siaran langsung. Simpan dulu HP-mu. Woi. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu HP-mu.
Simpan dulu, simpan dulu. Simpan dulu HP, simpan dulu. Simpan dulu. Simpan ya. Bisa? Bu, ada ibu-ibu di Makassar ngefans betul sama saya. Usianya kira-kira 55 tahun. Saya heran, ibu-ibu aja yang ngefans sama saya. Saya lagi ceramah, dia belakangi saya. Barusannya ada orang saya ceramai di belakangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi ilmu dengan mendengarkan kajian-kajian daripada ulama, dengan mendengarkan nasihat-nasihat daripada ulama, agar kita hidup lebih terarah dan berkah. Yang menonton ini jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. InsyaAllah video ini akan selalu memberikan kajian ataupun nasihat-nasihat para ulama agar kita hidup selalu berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.